Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paradigma ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas mengenai kepercayaan iman dan alasan untuk mempertahankannya dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahlu sunnah. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya serta persoalan akidah lainnya, yang mana dalam upaya pengkajiannya didasarkan pada dua hal, yaitu dalil nakli atau Al-Quran dan juga dalil akli atau akal pikiran. Salah satu persoalan penting dalam ilmu kalam adalah paradigmanya atau cara pemikirannya. Dan dalam materi kali ini, hal itu akan dibahas secara intensif, yang mana di dalamnya akan mengkaji mengenai struktur logika, kerangka pemikiran, serta paradigma klasik dan modern. Dan diharapkan keseluruhan dari para audiens dapat memahami materi kali ini agar memudahkan untuk memahami materi-materi berikutnya. Pembahasan yang pertama mengenai struktur logika ilmu kalam. Salah satu persoalan penting dalam ilmu kalam adalah struktur logika yang digunakan, karena penggunaan logika dalam kalam sangatlah menonjol. Di antaranya adalah yang pertama ada istidlal bi asyahid alal ghaib. Rasio teolog Islam tidak dibangun atas kriteria formal yang ketat, sebagaimana logika rasio Aristoteles. Ahli kalam menganggap bahwa meskipun dalil tidak terikat dengan aturan formal logika, masih dapat diterjemahkan dengan bukti dalam sumber referensi formal, yaitu akal, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Istidlal mungkin dilakukan jika ada hubungan antara dalil dengan madlul yang menjadi objek dalil. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tanda dalam hakikat dan esensinya harus sesuai dengan yang ditandai, sehingga dalil dan madlul harus berbeda dalam esensi. Hubungan antara dalil dan madlul sebagai fakta yang sama-sama harus dipertahankan dan diperhatikan, harus dilihat dalam aspek tertentu. Suatu ayat Al-Quran misalnya sebagai tanda atau dalil untuk perintah bisa jadi hanya sebagai bentuk sifat Allah yang bijaksana dan hanya memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Adapun analogi inferensi yang konkret dari abstrak terdapat 4 jenis, yaitu antara lain yang pertama ada analogi atas dasar kesamaan dalam hal penunjukan. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa melalui perbuatan-perbuatannya, yang merupakan bentuk analogi berdasarkan kenyataan konkret bahwa perbuatan terjadi dari manusia yang mampu melakukannya. Persamaan antara yang konkret dan abstrak adalah pada cara mengetahui pengambilan keputusan, kemampuan dipastikan secara logis karena keabsahan tindakan. Metode ini mendasari pengetahuan tentang sifat-sifat, terutama salah satu pilar doktrin Mu'tazilah, dan jikalau istilah ini dilempar ke dalam fikih disebut dengan qiyas dalalah. Yang kedua adalah analogi atas dasar kesamaan dalam sebab atau ilat. Misalnya konklusi bahwa Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang jelek karena pengetahuan tentang kejelekannya ditarik atas dasar sebab atau alasan yang sama bahwa manusia juga tidak melakukan yang jelek jika telah mengetahui kejelekannya. Ini diterapkan untuk pengetahuan tentang keadilan Allah. Menetapkannya untuk menetapkan sifat-sifat tambahan atas zat dan dalam fikih teori ini disebut dengan qiyas illah. Yang ketiga adalah tentang analogi atas dasar kesamaan pada sesuatu yang seperti ilat. Berbeda dengan dua tipe sebelumnya, analogi ini tidak berdasarkan persamaan ilat dan dalalah. Di satu sisi, keadaan kehendak misalnya dapat diketahui secara dolori dalam kesadaran kita. Hal ini disebut bahwa kita telah menetapkan sifat atau atribut pada subjek berdasarkan kenyataan konkret dengan indikasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Di sisi lain, kita mengetahui setelahnya menetapkan hal yang sama pada yang abstrak Allah SWT, sehingga dapat menarik kesimpulan dengan menetapkan sifat atau atribut tersebut bahwa Allah berkehendak. Pada dunia konkret, pengetahuan tentang itu dapat diperoleh secara doruri, sedangkan pada dunia abstrak pengetahuan itu dapat diperoleh dengan cara dalalah.
Yang keempat adalah tentang analogi atas dasar bahwa pengambilan kesimpulan yang sama pada dunia konkret untuk diterapkan pada dunia abstrak dianggap lebih logis dan dalam ilmu fikih disebut dengan qiyas aulawi. Zon atau dugaan dan pengetahuan, misalnya kebaikan tindakan-tindakan yang dasarnya adalah pemanfaatan dan kemudorotan. Jika suatu tindakan dapat dinilai secara moral berdasarkan zon atau dugaan, secara inferensial penilaian yang sama berdasarkan pengetahuan secara logika adalah lebih valid. Jika menyuguhkan makanan kepada seseorang yang atas dasar perkiraan dianggap sebagai perbuatan baik, melakukan hal yang sama atas dasar pengetahuan adalah lebih logis untuk dikategorikan sebagai perbuatan baik. Selanjutnya dari struktur logika yang kedua adalah as-sabru wa taksim. Metode ini diterapkan dengan menyebutkan semua kemungkinan sebagai solusi terhadap sebuah hal, kemudian mengeliminasi, mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut sehingga tinggal hanya satu jawaban. Metode ini dianggap murni atau orisinil dari kalangan ahli kalam, bukan dari logika Aristoteles. Namun sebagian teolog menyebutnya silogisme disjungtif yang berisi kata seperti baik maupun dan lain-lain untuk satu atau dua persepsinya. Oleh karenanya metode ini mempunyai dua langkah, yaitu yang pertama membatasi beberapa kemungkinan dalam kurung hasil al-awsaf, yang kedua pembatalan atau penafian, peniadaan kemungkinan yang tidak logis atau ibtal. Selanjutnya yang ketiga dari hal ini adalah al-ilzam. Metode rasional ini pada umumnya digunakan untuk membantah teologis lain, membantah teori dari orang lain. Metode ini diterapkan dengan mengadopsi tesis lawan jenis, tesis lawan yang ingin dibantah, kemudian menarik tesis tersebut konklusi-konklusi logis yang tidak dapat diterima oleh lawan, baik karena alasan bahwa konklusi tersebut absurd atau karena jelas-jelas bertentangan dengan argumennya sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kerangka pemikiran aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama ada aliran antroposentris. Aliran ini menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Manusia sebagai anak kosmos, unsur supranatural dalam diri merupakan sumber kekuatannya. Tugas manusia adalah melepaskan unsur-unsur natural yang jahat. Dengan demikian, manusia harus mampu menghapus kepribadian kemanusiaannya untuk meraih kemerdekaan dari lilitan naturalnya. Orang yang tergolong aliran ini akan memandang negatif dunia karena menganggap keselamatan dirinya terletak pada kemampuannya untuk membuang hasrat dan keinginannya. Manusia yang memilih kebaikan akan memperoleh keuntungan yang melimpah, atau di sini dikatakan dengan surga. Dan manusia yang memilih keburukan akan memperoleh kerugian yang melimpah juga. Di sini dikatakan sebagai neraka. Dengan kekuatannya, manusia dapat menentukan dan mempunyai kebebasan mutlak tanpa campur tangan realitas transenden. Aliran teologi yang termasuk kategori ini adalah paham Qadariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Dan ketiganya merasa bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih, dan kebebasan itu mutlak tanpa ikut campur tangan realitas transenden. Yang kedua adalah aliran teosentris. Aliran ini menganggap bahwa hakikat transenden itu bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini.
Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Manusia adalah makhluk ciptaannya yang harus berkarya hanya untuknya. Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena sering terjebak dalam kepasrahan secara mutlak kepada Tuhan, tidak mempunyai pilihan karena menganggap segala perbuatannya adalah aktivitas Tuhan. Dengan cara itu, Tuhan menjadi penguasa mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan bisa dikatakan manusia tidak ada daya sama sekali terhadap segala perbuatannya. Aliran teolog yang tergolong kategori ini adalah aliran Jabariyah, karena mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu adalah kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai pilihan atau mempunyai sudut pandang untuk memilih. Selanjutnya adalah aliran konvergensi. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah cermin dari asma atau sifat-sifat realitas mutlak. Bahkan seluruh alam merupakan cerminan dari asma dan sifat tersebut. Oleh karenanya, eksistensi kosmos yang dikatakan sebagai pencipta pada dasarnya adalah penyingkapan asma dan sifatnya yang azali. Aliran ini memandang bahwa segala sesuatu itu berada dalam ambigu atau serba ganda, baik secara substansial maupun formal. Aliran ini berkeyakinan bahwa hakikat daya manusia adalah proses kerjasama antar daya yang transendental dalam kurung Tuhan dalam bentuk kebijaksanaan dan daya temporal dalam kurung manusia sebagai teknis. Ya, oleh karenanya apabila daya manusia tidak berpartisipasi, tidak ikut campur dalam proses peristiwa yang terjadi pada dirinya, daya yang transendental lah yang akan memproses suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak akan memperoleh pahala maupun siksaan dari Tuhan. Sebaliknya, jika ia berpartisipasi, ikut campur, berusaha melakukan sebuah hal, maka ia akan memperoleh pahala atau siksaan dari Tuhan sebanyak apa yang diandilnya dalam mengaktualkan peristiwa tersebut. Penganut aliran ini mempunyai kemampuan untuk tidak jauh ke kanan maupun ke kiri, tetapi di tengah-tengah antara ekstremitas. Tuhan merupakan sekutu bagi manusia atau makhluknya, sedangkan makhluk adalah sekutu Tuhannya. Aliran yang termasuk kategori ini adalah aliran Asy'ariyah. Yang terakhir adalah aliran nihilis. Ya, aliran ini beranggapan bahwa hakikat realitas transendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak Tuhan yang mutlak, tetapi menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Semua aliran teologi Islam, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, sama mempergunakan akal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teologi yang timbul di kalangan umat Islam. Satu hal yang menjadi pembeda antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah adalah kalau Mu'tazilah berpendapat bahwa akal itu mempunyai daya yang kuat, berbeda halnya dengan Asy'ariyah yang menilai bahwa akal itu mempunyai daya yang lemah. Semua aliran yang berpegang teguh pada wahyu, dalam hal ini perbedaan yang terdapat di antara aliran-aliran itu hanyalah perbedaan dalam memahami teks ayat Al-Quran dan hadis. Sama halnya dengan yang ada dalam ilmu fikih. Di sana perbedaan pemikiran cara memahamilah yang melahirkan mazhab-mazhab seperti yang kita kenal sekarang, antara lain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang pemikiran kalam klasik. Ya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam sejarahnya di awal pertemuan, konstruksi sistematika pemikiran kalam klasik dibangun dalam suasana dan juga sebagai respon terhadap hingar-bingar perpecahan politik semasa kewafatan Khalifah Utsman dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Persoalan yang pertama muncul dalam ilmu kalam masa itu, yaitu tentang posisi orang yang berdosa besar, seperti pembunuh Khalifah Utsman dan Ali dan Muawiyah yang terlibat dalam perang Siffin dan lainnya. Apakah mereka masih tetap muslim atau kafir? Yang mana dari sinilah yang selanjutnya pemikiran kalam dimasuki oleh bahan-bahan yang berasal dari filsafat Yunani, sehingga menimbulkan pemikiran kalam yang berwatak deduktif spekulatif. Dan secara keseluruhan pemikiran kalam klasik hanya berorientasi teosentris. Imam Ghazali telah menggambarkan kelemahan dari kalam klasik. Ya, kalam klasik dinilai mempunyai kelemahan, yaitu bahwa dia melihat kerja para pemikir kalam itu hanya sibuk mengumpulkan argumen-argumen lawan pahamnya untuk dibantah dengan argumen sendiri yang dianggap lebih rasional. Beliau juga menyebutkan bahwa ilmu kalam tidak bisa mengantarkan manusia mendekati Tuhan. Menurut Mustafa P., Imam Ghazali bahkan cenderung menentang ilmu kalam, terutama gaya penalarannya yang berbelit-belit yang dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas. Meskipun pada kenyataannya Imam Ghazali kemudian menjadi pengikut dan juru bicara kalam Asy'ariyah karena metode moderat yang digunakannya. Perbedaan pendapat antara Asy'ariyah Mu'tazilah sangatlah tajam. Mu'tazilah berpendapat bahwa jika ada perbedaan antara akal dengan wahyu, maka akal harus mencari makna sejati dari wahyu itu, sehingga akal lebih dominan daripada wahyu. Berbeda halnya Asy'ariyah yang menggunakan akal dan nakal secara seimbang, menggunakan pemikiran dan menggunakan riwayat dalil secara seimbang, menggunakan akal semaksimal mungkin namun tak sebebas kaum Mu'tazilah, dan memegang wahyu dengan kuat namun tidak sefanatik paham salafisme yang menolak akal sebagai alat penjamah atau penerjemah. Dengan demikian, Asy'ariyah lebih menerima dan mengimani wahyu seperti apa adanya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pemikiran kalam modern. Ya. Realitas sosiologis umat Islam yang jatuh dalam kondisi keterbelakangan selama berabad-abad menjadikan lemahnya rasa percaya diri berhadapan dengan peradaban dunia barat. Kenyataan tersebut telah membangun kembali kesadaran para pemikir kalam untuk segera melakukan pembaharuan dalam pemikiran kalam agar kalam ada relevansinya dengan konteks kekinian semakin tampak. Karena pada intinya sudah saatnya pemikiran kalam menjadikan isu-isu kekinian yang berkembang dalam realitas sosiologis seperti humanisme universal, pluralisme keagamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan dan lainnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemikiran kalam dalam konteks kekinian. Yang mana dalam pemikiran modern ini telah menempatkan persoalan manusia sebagai persoalan yang lebih penting untuk dikaji daripada persoalan klasik ketuhanan semata. Dengan demikian, pemikiran kalam modern ini lebih diorientasikan untuk menjawab problema kemanusiaan kontemporer serta mampu merespons
dan memberikan solusi terhadap isu-isu kekinian daripada mereproduksi pokok bahasan kalam klasik yang hanya membela aspek ketuhanan yang transenden dan spekulatif. Kesimpulannya adalah para tetua ilmu kalam berisikan tentang metode struktur logika yang digunakan dalam ilmu kalam. Setidaknya ada 3 macam, yaitu istidlal biasyahid al-ghaib, as-sabr wa taksim, dan al-ilzam. Dan dalam menyelesaikan sebuah persoalan, setidaknya ada 4 aliran kerangka berpikir, yaitu aliran antropocentris, teosentris, konvergensi, dan nihilis. Dalam pembahasan pemikiran kalam klasik lebih menekankan pada aspek ketuhanan dan upaya membela Tuhan. Berbeda halnya dengan pemikiran kalam modern yang mana dalam kajiannya mulai mengusahakan mengkaji masalah-masalah dan isu kekinian sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga ilmu kalam tidak melulu hanya pada aspek pembelaan terhadap Tuhan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.